Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan mengenai etika hukum kedokteran. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri pertama, Nadia Ulaya. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulaya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang apa itu etika hukum kedokteran. Hukum jika dikaitkan dengan etika profesi kedokteran, maka dapat dikemukakan intisari dari Sumpah Hipokrates, yaitu dari Hipokrates yang memuat 3 esensi pokok atau dasar yang merupakan syarat utama bagi mereka yang ingin menjadi dokter. Yaitu yang pertama, ada setiap dokter harus berusaha menguasai ilmu sebaik mungkin, meningkatkan mutu profesinya melalui kesediaannya untuk belajar secara terus-menerus. Yang kedua, seorang dokter harus menjaga martabat profesinya. Yang ketiga, seorang dokter harus menjadi seorang yang suci dan mengabdikan diri sepenuh waktunya untuk profesi dokternya. Terima kasih, saya lanjutkan kepada pemateri yang kedua. Perkenalkan, nama saya Devia Mariskawandari. Saya dari pemateri kedua dari landasan hukum profesi kedokteran. Apa itu landasan hukum profesi kedokteran? Landasan hukum profesi kedokteran di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait kedokteran seperti asas, tujuan praktik kedokteran, pembentukan penyelenggaraan praktik kedokteran. Selain itu, ada beberapa undang-undang yang juga berkaitan dengan hukum kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Dokter sebagai subjek hukum memiliki tanggung jawab hukum atas perbuatannya. Jika perbuatan dokter menimbulkan kerugian terhadap pasien, maka dokter tidak dapat berdalih bahwa tindakan tersebut bukan tanggung jawabnya. Sekian, terima kasih. Baik, saya menjelaskan kewajiban profesi kedokteran. Pertama itu memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar operasional, prosedur serta kebutuhan medis. Kedua, apabila tidak tersedia alat kesehatan atau tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, bisa merujuk pasien ke dokter atau sarana kesehatan lainnya. Ketiga, merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien bahkan setelah pasien itu meninggal dunia. Keempat, melakukan pertolongan darurat atas dasar peri kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang mampu melakukannya. Terakhir, ada mengikuti perkembangan ilmu kedokteran. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dina Bernavianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak profesi kedokteran. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 50, hak profesi kedokteran itu ada 4. Yang pertama, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Yang kedua, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar operasional prosedur. Yang ketiga, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan keluarganya. Dan yang terakhir itu menerima imbalan jasa. Sekian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kelima. Perkenalkan, nama saya Nopala Syahria Sibuan akan memaparkan prinsip etika kedokteran. Prinsip etika kedokteran mencakup beberapa aspek mendasar yang menjadi pedoman bagi para dokter dan menjalankan tugas profesionalnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Otonomi, menghormati hak pasien untuk menentukan atau memilih yang terbaik bagi dirinya. 2. Kebajikan, berusaha memberikan bantuan dan melakukan tindakan yang bermanfaat bagi pasien. 3. Tidak membatasi, menghindari tindakan yang dapat membahayakan atau menyebabkan rasa fisik atau emosional pada pasien. 4. Keadilan, bersikap adil dan memberikan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi. 5. Kejujuran, berperilaku jujur dalam memberikan informasi dan tidak berbohong kepada pasien. Perkenalkan, nama saya Salsabila Egariani. Saya sebagai pemateri 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat dasar kedokteran.
Sifat dasar kedokteran terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama, sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan sebagai profesi yang melibatkan kehidupan manusia, kedokteran sangat terkait dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Yang kedua, kemurnian hati. Kemurnian hati, seorang dokter harus menjalankan profesinya dengan niat yang tulus, tidak terpengaruh oleh motivasi materi semata. Yang ketiga, keluhuran budi. Keluhuran budi dalam kedokteran berarti memiliki sikap dan tindak yang baik, sopan dan penuh rasa hormat terhadap pasien, keluarga pasien, serta sesama tenaga medis. Yang keempat, kerendahan hati. Kerendahan hati meskipun seorang dokter memiliki pengetahuan dan keterampilan medis yang tinggi, harus menjalankan kerendahan hati sangat penting. Yang kelima, kesungguhan kerja. Kesungguhan kerja dalam profesi kedokteran membutuhkan dedikasi yang tinggi. Dan yang terakhir adalah integritas ilmiah dan sosial. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nafrakut Aramarakati, saya pemadari ke-7. Saya akan menjelaskan tentang kategori malpraktik. Jenis malpraktik itu ada dua, yaitu malpraktik etik dan juga malpraktik yuridis. Apa sih malpraktik etik? Malpraktik etik itu dua pengertiannya. Yang pertama itu adalah tenaga kesehatan yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan. Terus yang kedua itu dokter yang melakukan tindakan bertentangan dengan etika kedokteran yang dituangkan di dalam kodeki. Terus kedua itu malpraktik yuridis. Malpraktik yuridis itu terbagi tiga. Ada malpraktik perdata, pidana, dan juga administratif. Apa itu malpraktik perdata? Ialah saat keluhan prestasi terapeutik, PMH, dan juga kelalaian yang bersifat ringan. Kemudian malpraktik pidana. Malpraktik pidana ini sifatnya berat, yang apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan yang kurang hati-hati. Kemudian ada malpraktik administratif, di mana apabila tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku, seperti lisensi untuk membuka klinik, seperti itu. Sekian, terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Siti Rasana. Saya selaku pemateri ke-8. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis barang bukti Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Beberapa jenis barang bukti yang bisa dipakai yaitu yang pertama ada dokumen rekam medis yang berupa identitas pasien dan pengobatan serta tindakan yang telah dilakukan kepada pasien. Dan yang kedua ada surat pernyataan atau sakit. Yang ketiga ada laporan penyalahgunaan atau pelanggaran yang merupakan dokumen yang mendeskripsikan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh tenaga medis atau kedokteran. Yang keempat ada berupa bukti visual, yaitu ada foto, video, dan rekaman yang merupakan mendukung fakta-fakta yang dilakukan oleh tenaga medis. Yang kelima ada pedoman etik kedokteran. Yang keenam ada hasil pemeriksaan, hasil laboratorium, hasil radiologi, dan hasil pemeriksaan lainnya. Dan yang ketujuh ada korespondensi. Baik, materi selanjutnya akan Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Asri akan menjelaskan materi ke-9 tentang sanksi hukum bagi pelanggar kode etik kedokteran. Dapat kita ketahui bahwasannya dalam studi hukum ada yang namanya sanksi jika seseorang dokter melanggar kode etik kedokteran. Ada beberapa jenis saksi. Yang pertama itu jenis saksi pidana. Dalam bidang hukum pidana, penuntutan dilakukan dalam hal pasien menderita cacat permanen atau meninggal dunia dalam artian apa yang dikenal dengan kulfalata, dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 359, 360, dan 361. Di sisi lain ada yang namanya sanksi perdata ataupun gugatan perdata. Dapat dilakukan jika pasien menderita kerugian meskipun terjadinya kesalahan yang kecil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 365 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Sebagaimana sanksi ketiga yaitu dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menentukan bahwasanya dalam hal tenaga kesehatan
diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya. Kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Pasal 190 dan 194 mengatur tentang sanksi pidana bagi tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan berupa kesengajaan, di mana ancaman hukumannya adalah secara kumulatif dalam pidana pokok, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara paling ringan yaitu 1 tahun untuk perbuatan tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat. Pasal 190 ayat 1. Dan paling lama 10 tahun untuk tenaga kesehatan yang melakukan praktek aborsi. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah bagi pelanggar kode etik aborsi. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Perkenalkan, nama saya Bintang Tria Ananda. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai materi yang telah disampaikan tadi. Kesimpulannya adalah landasan hukum mengenai profesi kedokteran di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Undang-undang tersebut memberikan aturan mengenai hal yang berkaitan dengan kedokteran seperti asas dan tujuan praktik kedokteran, pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia, standar pendidikan profesi kedokteran, registrasi dokter dan penyelenggaraan praktik kedokteran. Nah, etika hukum kedokteran tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga hak pasien dan kewajiban dokter yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan tetap memperhatikan prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip etika kedokteran tersebut mencakup prinsip otonomi, tidak membatasi, keadilan, kejujuran, dan kesetiaan. Selain itu juga berkaitan dengan kewajiban dokter seperti menjaga privasi pasien, memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar operasional, memberikan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan, dan lain sebagainya. Nah, apabila terdapat malpraktik, baik malpraktik etik maupun malpraktik yuridis, terdapat sanksi hukum yang dapat diberikan kepada dokter yang melakukan malpraktik tersebut. Sanksinya dapat berupa sanksi pidana, yaitu pidana penjara, kurungan ataupun denda, dan sanksi perdata yakni berupa pembayaran ganti rugi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kawan-kawan semua. Itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 7, tentang etika hukum kedokteran. Apabila terdapat kesalahan dan kehilapan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah kami mohon ampun. Sekian dari kelompok 7, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.